Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raisa dari Prodi Ilmu Komunikasi. NIM saya 2010901035 angkatan 2020 Universitas Aisyah Jakarta. Dalam pertemuan kedua dengan materi dialektika akal dan alam semesta, saya ditugaskan untuk mempresentasikan materi hari ini, yaitu dialektika akal dan alam semesta. Baik, kita langsung ke pembahasan. Sebelum kita ke awal sejarah manusia, di set pertama ada informasi tentang pra penciptaan manusia. Nah, informasi tentang pra penciptaan manusia ini tidak bisa dijelaskan oleh sains. Hanya dari kitab suci lah informasi tersebut bisa didapatkan. Nah, Al-Quran sendiri memberikan informasi secara cukup signifikan terkait hal ini, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang maksud, arti dan isinya yaitu menjelaskan sebuah pesan bahwa manusia mampu memahami ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menerima, mengolah dan mengembangkan ilmu pikiran atau akal manusia sendiri. Kita masuk ke sejarah awal manusia di muka bumi ini. Generasi awal manusia di muka bumi ini ialah Habil dan Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam. Nah, ada kisah menarik dari kedua putra Nabi Adam tersebut, yaitu keduanya pernah terlibat konflik kompetisi yang ditengahi oleh Nabi Adam alaihissalam atau ayahnya sendiri dengan cara kurban. Nah, Nabi Adam sendiri memberikan kompetisi bahwasanya barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang memenangkan kompetisi tersebut. Nah, keduanya pun berkurban dengan hasil pekerjaannya. Qabil berkurban dengan hasil pertaniannya, sedangkan Habil berkurban dengan hasil peternakannya. Akhirnya yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu Habil. Mendengar hal itu, Qabil menimbulkan perasaan iri dan dengki dalam diri Qabil yang berujung pembunuhan. Nah, tragedi ini pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu pembahasan terkait Pre-Human Hominidae atau termasuk manusia dan penemuannya. Nah, banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil pre-human, yaitu ada Picanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo neanderthal dan lainnya. Sebagai hominidae itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba, yaitu fosil yang berusia lebih muda, tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Nah, tentunya lapisan-lapisan historis purba itu juga mencerminkan perkembangan teknologi purbakala untuk beradaptasi dengan alam sekitarnya. Kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu terkait benang merah ilmu dan akal. Lanjutan dari kisah Qabil dan Habil tadi di sebelumnya. Nah, setelah Habil terbunuh, Qabil kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah saudaranya, yaitu Habil. Qabil tidak punya pengetahuan dan pengalaman tentang ini karena sebagai generasi manusia pertama di muka bumi. Nah, maka Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil tentang cara mengubur jenazah. Nah, di surah Al-Maidah ayat 31, nah, ayat tersebut menyiratkan pesan bahwa akal manusia itu bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Dengan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah,
manusia bisa mengembangkan kebudayaan di muka bumi, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, dan sistem ekonomi dan lainnya. Transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Jika Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah, maka seharusnya agama-agama awal yang diyakini umat manusia menyatakan agama monoteisme. Dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan. Akan tetapi seiring dengan perbesaran manusia menjadi beragam bangsa dan bahasa, Tuhan yang satu itu dalam penyebutannya itu berbeda-beda seiring perkembangan bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Dan disinilah awal mula munculnya keyakinan politeisme. Nah, diferensiasi politeistik itu semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Hal ini dijadikan kiranya dalam Al-Quran tentang umat Nabi Nuh alaihissalam yang menciptakan patung pertama kali dalam sejarah umat manusia. Demikianlah pergantian generasi demi generasi umat manusia akhirnya semakin tersesat dalam politeisme akut. Kita masuk ke peradaban besar manusia. Ada beberapa peradaban besar yang memang sangat mempengaruhi terkait agama Tuhan. Misalnya peradaban Mesopotamia atau Sumeria dan Babilonia yang maju dengan bidang-bidangnya seperti astronomi, teknologi, ilmu matematikanya tertentu justru semakin tenggelam dalam politeisme yang akut. Dan peradaban Mesir yang berhasil mengembangkan ilmu-ilmu kedokteran, arsitektur, dan lainnya itu juga gagal dalam mengkonstruksikan Tuhan yang sebenarnya. Kenapa hal itu terjadi? Salah satu penyebab utamanya yaitu penguasa tirani dan despotik yang intinya mencitrakan diri sebagai Tuhan, seperti misalnya Namrud yang mencitrakan diri itu menganggap dia itu sebagai Tuhan, sebagai penjelmaan Tuhan seperti Fir'aun. Nah, ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan kembali monoteisme, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme yang akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengkritik di dalam surah Al-Anbiya ayat 54 yang artinya, Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, maka dari kritisme tersebut yang mendorong Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu dan mendorong Nabi Ibrahim alaihissalam mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam. Melalui kisah Ibrahim ini bisa didapatkan penjelasan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Al-Quran menyebutnya sebagai ul-albab atau hamba yang cerdas. Dengan demikian, salah satu visi Islam tentang ilmu pengetahuan seharusnya menemukan kebesaran Allah melalui alam semesta. Akan tetapi, seiring dengan sebagian dinamika sosial yang menyengsarakan umat manusia, di mana agama tidak bisa menjadi resolusi permasalahan umat manusia, bahkan menjadi bagian dari permasalahan, maka keberadaan agama pun digugat. Apalagi ketika eksplorasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah dicapai umat manusia semakin luas dan semakin dalam, keberadaan Tuhan yang diyakini oleh agama-agama pun semakin dipertanyakan, diasingkan, dan digugat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.